Jadi Nabi bertanya pada para sahabat, wahai para sahabat, manakah makhluk yang menurut kalian yang keimanannya itu paling mengherankan, paling mentakjubkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya pada para sahabat-sahabatnya, Ayul khalqu a'jabu ilaikum imanan. Jadi Nabi bertanya pada para sahabat, wahai para sahabat, manakah makhluk yang menurut kalian yang keimanannya itu paling mengherankan, paling mentakjubkan, yang keimanannya luar biasa? Qalu al-malaikatu. Kemudian para sahabat menjawab, tentunya para malaikat Nabi. Malaikat itu luar biasa keimanannya. Ya. Kalau dalam ayatnya, wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Ini bukti keimanan mereka luar biasa. Nah, kemudian Nabi berkata, qala wa ma lahum la yu'minun wa hum 'inda rabbihim. Ya, bagaimana mungkin malaikat itu tidak beriman sedangkan mereka berada di sisi Tuhan mereka. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Tentu saja para malaikat beriman, sudah pasti malaikat beriman. Ya, sudah semestinya malaikat itu beriman. Sudah sewajarnya, ya. Nah, kemudian para sahabat mencari jawaban yang lain. Kalau begitu an-nabiyun. Kalau begitu ya para nabi. Para nabi itu keimanannya luar biasa. Keimanannya hebat. Walaupun para nabi itu diutus kemudian dimusuhi oleh kaum-kaumnya, tapi mereka tetap menyampaikan risalah Allah. Tapi kemudian Nabi bersabda, wa ma lahum la yu'minun wal wahyu yanzilu alaihim. Bagaimana mungkin para nabi itu tidak beriman sedangkan wahyu langsung diturunkan oleh Allah kepada mereka. Jadi sudah sepantasnya para nabi itu beriman. Sudah sewajarnya nabi itu iman pada Allah karena langsung dituruni wahyu oleh Allah. Sahabat bingung kalau gitu. Terus jawab lagi, qalu fanahnu. Kalau begitu ya kami ini wahai Nabi, para sahabat ini. Kemudian Nabi bersabda, qala wa ma lakum la tu'minun wa ana baina adzurikum. Bagaimana mungkin kalian para sahabat tidak beriman sedangkan saya Nabi Muhammad berada di tengah-tengah kalian, hidup bersama kalian. Jadi juga sudah sewajarnya kalian langsung ditungguin Nabi, langsung hidup bersama dengan Nabi. Kemudian Nabi bersabda, qala ala inna a'jabul khalqi ilayya imanan qaumun yakununa min ba'dikum yajiduna suhufan fiha kitabun yu'minu bima fiha. Kemudian Nabi bersabda, ingatlah sesungguhnya makhluk yang paling mengherankan, paling hebat keimanannya menurut saya, kata Nabi, adalah kaum yang mereka hidup setelah kalian para sahabat. Mereka hanya menjumpai lembaran-lembaran yang mana di dalam lembaran-lembaran tersebut terdapat kitab suci Al-Quran.
Tapi kok bisa-bisanya mereka yang hanya jumpai lembaran-lembaran itu, ya, yang berisi kitab Al-Quran, mereka bisa beriman dengan isi kitab Al-Quran tersebut. Ya, ini menurut Nabi merupakan keimanan yang luar biasa. Ini seseorang yang hidup, ya, tidak menjumpai Allah langsung, ya, tidak hidup di sisi Allah, ya, tidak diberi wahyu langsung oleh Allah, tidak menjumpai Nabi, tapi kok bisa gitu, beriman terhadap lembaran-lembaran kitab suci Al-Quran. Ini, maka ya, yang perlu difahami juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, tentang keimanan, ya, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi iman itu adalah pengetahuan, adalah keyakinan yang ada di dalam hati, kemudian ucapan dengan lisan dan amalan dengan perbuatan. Ya, artinya ketika kita menyatakan iman, ya, tentunya tidak hanya sekedar pernyataan, tapi harus betul-betul hati kita iman, lisan kita iman, kemudian amalan kita, ya, anggota tubuh kita juga menunjukkan bahwa kita beriman. Gitu. Artinya yang dimaksud tadi yu'minuna bima fiha, gitu, orang yang iman dengan isi kitab Al-Quran itu ya tidak sekedar berkata, tidak hanya sekedar pengakuan, tapi juga harus betul-betul diwujudkan dengan amaliyah, dengan amal ibadah yang menunjukkan bahwa dia iman dengan Al-Quran. Ya. Tentunya, ya, bagaimana mungkin orang bisa dikatakan iman dengan Al-Quran kalau dia tidak mengerjakan isi-isinya. Ya. Jangankan mengerjakan isi Quran, dia mengaji isi Quran saja tidak. Lalu bagaimana mungkin dia bisa dikatakan beriman dengan Al-Quran? Artinya, kalau ngaku iman dengan Quran, ya harus betul-betul mengkaji isi Al-Quran tersebut. Harus mengamalkan amalan yang sesuai dengan isi Al-Quran tersebut, sesuai dengan peraturan-peraturan yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Dalam surat Thaha Allah berfirman, وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku Allah, berpaling dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, ya, kehidupan yang susah. Gitu. Loh, nyatanya itu ada itu banyak orang yang tidak iman dengan Quran, tapi nyatanya hidupnya serba kecukupan, kaya raya. Yang dimaksud ayat ini belum tentu dalam masalah keduniaan. Ya. Mungkin dia dalam keduniaan diberikan kekayaan, tapi hakikinya, ya, dan pastinya hatinya orang itu tidak akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, ketenangan yang sesungguhnya ketika dia berpaling dari Al-Quran. Ya. Itu di dunianya. Ya. Di akhiratnya, kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan aku Allah akan mengumpulkan dia di hari kiamat keadaan buta. Keadaan buta. Jadi di dunianya dia bisa melihat, ya, tapi karena dia berpaling dari Quran, tidak mempelajari Quran, tidak menjadikan Quran sebagai pedoman hidup, ya, akhirnya di akhirat dia dikumpulkan keadaan buta. Terus dia protes sekolah, Robbi, lima hasyartani a'ma, wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau mengumpulkan saya keadaan buta sekarang? Padahal di dunia dulu saya bisa melihat. Kemudian dijawab oleh Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kata Allah, seperti itulah, ya, kamu di akhirat saya kumpulkan keadaan buta karena ketika di dunia saya telah mendatangkan ayat-ayatku kepadamu, tapi kamu melupakan ayat tersebut, kamu melalaikannya, ya, kamu tidak menganggapnya penting, ya, kamu tidak mau mengkajinya, ya, apalagi mengamalkannya. Kaza wa kadzalika yaumal wa kadzalikal yauma tunsa. Dan seperti itu juga sekarang di hari akhirat, ya, kamu dilupakan. Maksudnya dilupakan dari rahmatnya Allah. Berarti ya diberi azab oleh Allah, disiksa oleh Allah. Di ayat selanjutnya wa kadzalika
najzi man asrafa walam yu'min bi ayati rabbih wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Jadi seperti itulah Allah membalas pada orang-orang yang melanggar, ya, yang tidak mengerjakan apa yang menjadi peraturan Allah. Ya, seharusnya seseorang itu hidup di dunia harus menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan Allah, ya, Tuhan kita, pencipta kita, sesembahan kita, tapi dia tidak. Ya. Ya, karena dia tidak mengkaji apa yang menjadi peraturan Allah di Quran. Dan mereka tidak iman dengan ayat-ayatnya Tuhannya, dengan ayat-ayat Allah. Dan niscaya siksa akhirat itu lebih berat dan lebih kekal daripada siksa di dunia. Kalau di dunia masih ada kesempatan orang itu bertaubat. Di dunia masih ada, mungkin ada orang yang bisa menolong kalau dia mendapatkan kesusahan. Tapi di akhirat, siapa yang bisa menolong orang dari siksa Allah? Tidak ada. Oleh karena itu, ya, mari ya, kita yang sudah mempelajari Quran, ya, tentunya hadis sebagai gandengan Quran, ya bersyukur, ya, karena menurut Nabi kita adalah orang yang luar biasa keimanannya. Adapun kita yang mungkin masih belum belajar Al-Quran, ya monggo, ya, kita mulai dari saat ini. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, ya, karena belajar ilmu, ya, yang dimaksud adalah ilmu Quran hadis tentunya itu merupakan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Wajib itu harus, tidak boleh tidak. Nah, sedangkan ilmu yang dimaksud dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, al ilmu salasatun wa masih wadzalika fawa fatlun ayatun muhkamatun au sunatun qaimatun au faridotun adilah. Ilmu yang dimaksud wajib dicari ada 3. Ya. Selain 3 itu ya lebihan ilmu, dicari monggo, enggak dicari enggak apa-apa. Nah, ilmu yang wajib dicari yaitu ayatun muhkamatun, ayat yang menghukumi Al-Quran, au sunatun qaimatun, dan sunnah yang tegak, al-hadis, ya. Kemudian au faridotun adilah, ilmu pembagian faraid yang adil sesuai dengan Quran hadis yang sudah ada dalam Quran hadis. Ini yang wajib kita cari. Monggo, ya, bagi yang belum, ya, memulai mempelajari Quran hadis, ya, kita mulai dari sekarang, ya. Bagi yang sudah, kita bersyukur pada Allah, kita tingkatkan, ya, keilmuan kita, ya, kesemangatan kita di dalam mengaji Quran hadis, dan tentunya kita tingkatkan amalan kita untuk beramal sesuai dengan Quran hadis. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Ada kurangnya, ada salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.